Mohon perhatiannya Bapak dan Ibu guru beserta staf TUIC 3 Dharma Sabe. Pada hari ini kita akan melaksanakan peningkatan kompetensi guru tentang budaya positif. Sebelumnya, Titiang mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Sarang Sami atas kehadirannya sudah menepati waktu untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini, pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024. Pada kesempatan ini nanti narasumber kegiatan ini adalah Ibu Dayu Oka Sulaksmiati selaku calon guru penggerak angkatan 11 di tahun 2024 ini. Nanti beliau akan menerangkan tentang budaya positif yang akan diterapkan di sekolah kita, yaitu di SD nomor 3 Dharma Sabe. Di mana di antara budaya positif itu di sini ada tentang disiplin positif, disiplin baik kepada siswa, antar teman. Nanti gimana penjelasannya itu nanti akan dijelaskan oleh Ibu Dayu Oka selaku narasumber pada kegiatan hari ini. Kemudian yang mereka Ibu jelaskan lagi tentang restitusi. Nah, tentang restitusi yaitu apa itu restitusi, nanti juga Budayu Oka akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan restitusi, kemudian ada berapa kontrol, itu silakan nanti Budayu selaku narasumber akan menjelaskan lagi. Kemudian tentang motivasi dan perilaku di antar sesama. Nah, motivasi antar sesama di antara khususnya di antara lingkungan di sekolah kita ini, baik itu sesama guru, sesama dengan TU, ataupun kepada siswa. Nanti akan kita dengarkan nanti penjelasan Ibu Dayu Oka selaku narasumber dalam kegiatan ini. Kemudian juga Bu Dayu juga akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia antara sesama. Kebutuhan apa yang akan kita butuhkan di dalam kegiatan kita di sekolah, antar sesama, antar siswa, antar guru, kebutuhannya, kasih sayang dan lain sebagainya. Dia juga akan menjelaskannya. Kemudian tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah juga akan dijelaskan. Misalnya di dalam kita di sekolah ini, di dalam kelas ataupun di sekolah kita membuat kesepakatan atau keyakinan apa, kita nanti juga jelaskan semuanya dari Ibu Dayu Oka. Nah, pada kesempatan ini dalam kegiatan ini yang akan sekaligus membuka acara kegiatan diseminasi ini, maka kegiatan diseminasi ini akan saya buka secara resmi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 saya buka. Terima kasih. Untuk selanjutnya kegiatan ini Titiang langsung serahkan kepada Bu Dayu Oka CGP ya, calon guru penggerak angkatan 11 untuk memberikan pengarahan ataupun penjelasan tentang budaya positif. Untuk itu waktu disilakan. Baik, terima kasih Ibu Made atas waktunya. Selamat siang, saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah berkesempatan hadir pada pertemuan di siang hari ini. Jadi pada kesempatan ini saya akan mendiseminasikan beberapa hal yang saya dapat dari program pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Jadi sebelum kita masuk ke kegiatan inti, mari kita buat kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan selama kelas ini berlangsung. Jadi di layar saya sudah menyiapkan 4 kalimat yang nanti akan kita diskusikan kembali apakah Bapak Ibu akan bersepakat untuk terkait dengan hal tersebut. Jadi dari keempat kalimat tersebut, apakah ada yang ingin didiskusikan atau dikaji ulang? Cukup. Jadi bisa disepakati 4 hal tersebut adalah hal yang akan kita jadikan acuan dalam mengikuti kegiatan pada siang hari ini.
Selanjutnya, untuk tujuan kegiatan. Adapun tujuan kegiatan kita pada siang hari ini adalah untuk meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Selanjutnya, oke, ada pertanyaan. Mengapa guru perlu menerapkan budaya positif di sekolah? Pertanyaan ini harus kita jawab agar kita tahu tujuan kita menerapkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, nah, berikut adalah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan tujuan dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Jadi bagaimana cara kita mengemas kegiatan pembelajaran tersebut agar menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak. Selanjutnya, kita memasuki pada budaya positif. Jadi, agar dapat memberikan pendidikan yang menuntun pada murid, yang merupakan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang telah kita bahas sebelumnya, guru dapat menerapkan budaya positif untuk menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terdapat 6 konsep dari budaya positif yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk materi pertama yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Jadi, disiplin positif di sini diartikan bahwa bagaimana kita menumbuhkan disiplin dari dalam diri murid yang memang berdasarkan motivasi dari dirinya sendiri. Oke, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi, dalam hal ini, kita sebagai guru memiliki peran yang penting. Nah, dalam tabel yang bisa kita lihat pada layar, terdapat perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Pada teori stimulus respon, di sana dikatakan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada teori stimulus respon, dikatakan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tujuan-tujuan dari perilaku manusia tersebut nanti akan kita bahas di konsep selanjutnya. Kemudian di teori stimulus respon dikatakan orang lain bisa mengontrol saya, dan di teori kontrol hal itu diubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya mengontrol diri sendiri yang menjadi kemampuan kita. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi lebih kepada bagaimana kita menilai sesuatu atau mencari jalan dari dua sudut pandang, berkolaborasi dalam mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Dan yang ketiga, yang terakhir, seperti yang saya katakan tadi, di teori stimulus respon itu model berpikirnya
menang atau kalah. Jadi ada satu pihak yang menang, ada satu pihak yang kalah. Jadi di teori stimulus respon tersebut eh, dikatakan kalau misalnya satu orang yang benar, berarti yang lainnya itu salah. Jadi hanya dari satu sudut pandang saja. Selanjutnya, nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan eh, landasan orang berlaku sesuatu. Jadi, motivasi perilaku manusia itu adalah hal yang mendasari perilaku manusia. Terdapat tiga hal yang menjadi motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, jika kita kaji teori motivasi perilaku manusia tersebut, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hal tersebut merupakan motivasi eksternal, jadi berasal dari luar diri orang tersebut. Jadi orang tersebut dalam hal ini murid melakukan sesuatu bukan karena keinginan dia, tapi karena untuk menghindari hukuman. Misalnya ketika dia tidak membuat PR, eh, murid akan mendapatkan konsekuensi berupa hukuman. Jadi eh, apa dia melakukan itu karena ada motivasi dari luar dirinya agar dia tidak menerima hukuman dari guru misalnya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Hal ini juga menjadi motivasi eksternal dari diri murid. Jadi apabila dia mendapatkan imbalan, dia akan melakukan sesuatu atau sebaliknya. Jadi bukan berasal dari dalam diri murid itu sendiri. Dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, yang ketiga ini motivasinya internal berasal dari diri murid. Eh, Murid sudah memiliki tujuan untuk membentuk sebuah disiplin positif dari dalam dirinya yang menjadikan segala tindakannya itu memang berasal dari dirinya sendiri. Motivasi tersebut berasal dari dirinya sendiri. Selanjutnya kita menginjak pada kebutuhan dasar manusia. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Nah, pada eh, gambar yang tertera pada layar itu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, di mana manusia eh, memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup seperti kebutuhan kesehatan, rumah, makanan, dan lain-lain. Pada kebutuhan akan penguasaan, eh, dilihat dari keinginan untuk dianggap berharga, kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi dan keterampilan, serta didengarkan dan memiliki harga diri. Yang ketiga, kebutuhan akan kesenangan. Jadi, kebutuhan untuk mencari kesenangan agar dapat bermain dan tertawa bahagia. Yang keempat, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang terakhir, kebutuhan akan kebebasan. Baik, pada layar tertera sebuah kasus terkait dengan kebutuhan dasar manusia, yakni tentang Ibu Ani, seorang guru kelas 5 di SD Pelita Hati yang sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Jadi, dari kasus ini, eh,
Agus, seorang murid kelas 5 di SD Pelita Hati tersebut sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Apa saja kemungkinan kebutuhan dasar manusia yang dicoba untuk dipenuhi oleh Agus? Mari kita lihat pada gambar berikutnya. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan yang sedang dicoba untuk dipenuhi oleh Agus adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian apabila jawaban Agus setelah ditanya, menjawab karena ia sedang temannya jadi memperhatikan dia karena kelakuan dia itu. Jadi kira-kira kebutuhan yang sedang dicoba dipenuhi oleh Agus itu adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang dan kebutuhan untuk diterima di komunitasnya. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah kebutuhan akan penguasaan, yaitu pengakuan atas kemampuan yang dimiliki oleh Agus. Dalam hal ini, eee, mampu membuat temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, yang selalu membawakan bekal yang sama, maka kebutuhan yang dicoba untuk dipenuhi Agus adalah kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, dalam hal ini makanan yang ingin dimakan oleh Agus. Dan apabila jawaban Agus adalah karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhan yang dicoba untuk dipenuhi oleh Agus adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi, ketika terjadi sesuatu, terjadi permasalahan di kelas, maka kita coba dulu cari tahu, apa yang mendasari tindakan dari murid kita dalam kelas. Selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Pada tabel yang tertera di layar bisa kita bandingkan perbedaan antara peraturan dengan keyakinan atau nilai kebajikan yang dituju. Jadi pada yang pertama itu contoh peraturan adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jika peraturan tersebut kita ubah menjadi sebuah keyakinan atau nilai kebajikan, hal tersebut menjadi tanggung jawab. Jadi bagaimana bertanggung jawab terhadap buku atau benda-benda yang dipinjam. Selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas yang dapat kita jadikan dari peraturan tersebut adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Jika hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, keyakinan yang bisa dibuat adalah menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan, dan ketika peraturan itu dilarang melakukan kekerasan, maka nilai kebajikan yang bisa kita ubah adalah tentang nilai keselamatan. Ketika dilarang menggunakan narkoba, nilai kebajikan yang dituju itu untuk kesehatan, dan peraturan dalam bergantian atau menunggu giliran, nilai kebajikannya dapat berupa menghormati orang lain atau kesabaran. Contoh lainnya adalah peraturan menggunakan masker. Jadi keyakinan kelas yang dapat kita ubah dari peraturan itu adalah tentang menjaga kesehatan atau keselamatan. Kemudian terkait tentang jangan berlari di kelas atau di koridor, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah tentang keselamatan dan keamanan. Itu merupakan perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas. Nah, saya telah membuat sebuah video tentang penyusunan keyakinan kelas di kelas saya. Jadi, saya akan tampilkan video tersebut
Semoga dapat menginspirasi. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Oke, sekarang mari kita review kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ya, jadi pertama kita akan mengisi tabel yang sudah Ibu buat di depan. Nanti kalau kita sudah berhasil membuat sebuah keyakinan kelas, nanti Ibu akan cetak agar bisa ditempel di kelas ya. Oke, mari kita mulai dari peraturan kelas. Kira-kira hal-hal apa saja yang bisa menjadi aturan di kelas kita? Contohnya apa? Tidak makan di kelas, boleh. Tidak makan di kelas. Apalagi? Tidak mencontek. Tidak menyontek. Apalagi ya? Tidak bermain di kelas. Tidak bermain di kelas. Kenapa? Tidak berisik. Tidak ribut di kelas. Boleh. Apalagi? Tidak merobek kertas, boleh. Tidak merobek buku. Ayo buat yang banyak dulu. Apalagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi? Tidak mencoret buku. Kalau dapat tugas kan dicoret-coret, ditulisin itu. Tidak mencoret buku paket, boleh. Tidak mencoret buku paket sekolah. Apalagi? Boleh nggak berantem sama teman? Tidak bertengkar. Oh ya, dan membuli. Dan bully. Oke. Nah, dari peraturan-peraturan kelas yang sudah kalian utarakan tadi, kira-kira bagaimana jadinya kalau kita ubah peraturan tersebut menjadi kalimat positif? Kalimat positif itu apa? Ibu kasih contoh yang pertama. Tidak makan di kelas. Kalau peraturan kelas ini kita ubah menjadi kalimat positif, ini menjadi makan di kantin, boleh. Kantin atau halaman sekolah. Sekolah. Nah, kalimat positif dari peraturan-peraturan yang tidak boleh, dilarang-larang seperti itu. Coba yang kedua, tidak menyontek. Gimana kalau kita ubah jadi kalimat positif? Mengerjakan tugas secara boleh. Mengerjakan tugas secara mandiri. 3. Tidak bermain di kelas. Bermain di luar kelas. Bermain di luar kelas. 4. Tidak ribut di kelas. Disiplin. Disiplin saat ada di kelas. Oke. 5. Tidak merobek buku. Menggunakan buku dengan
menggunakan buku aja ya, dan peralatan sekolah dengan baik, gitu ya, kita tambahkan ya. Dan peralatan sekolah dengan baik. Nomor 6, apa lagi? Tidak membuang sampah di tempat sampah. 7. Tidak mencoret buku paket sekolah. Menjaga buku dengan baik. Tidak bertengkar dan membuli teman. Saling menyayangi dan berteman dengan baik. Oke, nah, setelah kalian merubah peraturan kelas yang kalian sepakati tadi menjadi kalimat positif, sekarang coba kita cari nilai-nilai kebajikannya. Misalnya, kalau makan di kantin itu nilai apa yang ada? Contohnya, makan di kantin itu nilainya ketertiban. Nah, kalau mengerjakan tugas secara mandiri jadinya apa? Kemandirian. Kalau bermain di luar kelas masuk ketertiban apa? Kedisiplinan, ketertiban. Oke, berarti sama nilainya. Nggak apa-apa. Kemudian disiplin saat ada di kelas. Kedisiplinan. Nilai kedisiplinan. Menggunakan buku dan peralatan sekolah dengan baik. Nilai apa itu? Kerapian boleh. Kerapian. Membuang sampah di tempat sampah. Kebersihan. Agar bersih. Kebersihan. Menjaga buku dengan baik. Nah, kalian kan dikasih buku paket oleh sekolah, kalian harus jaga dengan baik gitu. Jadi nilai apa yang terkandung di dalamnya? Tanggung jawab. Ya, kalian harus bertanggung jawab terhadap buku yang diberikan kepada kalian. Tanggung jawab. Saling menyayangi dan berteman dengan baik. Pertemanan. Persahabatan. Kasih sayang. Kasih sayang nggak itu? Sayang sama teman nggak? Ya, nggak boleh berantem, nggak boleh membuli, menunjukkan rasa kasih sayang kepada teman. Nah, kan kalian sudah bisa mengubah peraturan-peraturan tersebut menjadi kalimat positif dan mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sekarang mari kita isi hal-hal tersebut ke tabel T dan tabel Y yang sudah Ibu buat. Apa itu tabel T dan tabel Y? Di tabel T, Ibu ingin kalian menyebutkan kalau kalian melakukan hal tersebut, hal-hal di kalimat positif tersebut, apa yang tampak? Apa yang kalian lakukan? Misalnya, makan di kantin atau halaman sekolah. Makan di kantin, mengerjakan tugas secara mandiri, bermain di luar kelas itu apa yang tampak? Perilaku apa yang tampak? Tertib, mentaati aturan sekolah.
Tertib nggak jadinya kalian? Tertib. Tampak seperti tertib di dalam kelas. Nah, kalau mengerjakan tugas secara mandiri itu perilaku apa yang tampak? Mandiri, ya. Kemandirian. Menggunakan buku, membuang sampah, menjaga kebersihan. Membuang sampah, menjaga kebersihan nggak? Ya, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Terus, kerapian. Saling menyayangi. Gimana perilaku kalian kalau saling menyayangi itu? Rukun nggak dengan teman? Rukun dengan teman. Oke, nah itu perilaku yang terlihat. Kalau kalian melanggar itu, bagaimana perilaku yang tidak diinginkan? Tidak tertib, jadi lawannya tidak tertib di kelas. Habis itu mencontek, menjaga kebersihan, membuang sampah sembarangan, itu yang mencerminkan tidak berperilaku seperti itu. Membuang sampah sembarangan. Kalau dengan teman, membuli teman. Itulah perilaku yang seharusnya tidak tampak teman. Oke. Nah, di tabel Y, kalau kalian sudah berlaku yang baik, apa yang akan terdengar? Kalau kalian apa yang biasa kalian ucapkan kalau kalian berlaku tertib di dalam kelas? Kalau masuk kelas bilang apa? Permisi, bilang permisi, permisi. Terus kalau mau minta bantuan bilang apa? Tolong. Kalau setelah dibantu atau diberikan minjam sesuatu, kalian bilang terima kasih. Nah, itu yang akan sering terdengar di kelas kalau kalian menunjukkan perilaku disiplin. Ya, kalian tidak akan lupa mengucapkan kata-kata tersebut. Nah, yang terlihat, apa yang terlihat? Ngapain aja kalian kalau melakukan hal-hal itu? Tertib di kelas. Tertib di kelas. Sopan, boleh. Sopan kepada guru dan teman. Ramah, sudah. Terus menjaga kebersihannya gimana? Ngapain kalian? Menjaga dengan cara membersihkan kelas. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana kalian berperilaku? Kalau ketemu sama guru, sama teman, apa yang harus kalian harus ngapain kalian? Sapa, menyapa, atau bisa dibuat menerapkan 5S. Tahu 5S? Apa saja? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Jadi kalian akan berperilaku seperti itu. Itulah perilaku yang harus kalian tampakkan dalam kelas. Ya, harus menerapkan 5S kepada guru dan teman. Kemudian apa lagi? Perilakunya kalau udah menjaga kebersihan, tidak makan di kelas, itu gimana di kelas? Kelasnya dibersih, muridnya gimana?
tertib, dan juga disiplin. Nah, itu juga yang menjaga buku itu mencerminkan perilaku apa? Tanggung jawab. Nah, perilaku-perilaku ini yang diharapkan akan muncul pada diri kalian ketika kalian menerapkan hal-hal tersebut. Sekarang, tibalah kita ke bagian akhirnya, yaitu membuat keyakinan kelas kita. Apa yang akan menjadi keyakinan kelas kita? Jadi kita ambil nilai-nilai dan kalimat positif yang sesuai dengan apa-apa yang kita yakini. Jadi apa pertama? Kita harus apa? Kita harus menjaga kebersihan diri dulu dong. Ya kan, kita harus tampil bersih dan rapi, menjaga kebersihan diri, apalagi kelas dan sekolah. Oke, terus apa yang kita lakukan selanjutnya? Coba lihat. Yang buku itu bertanggung jawab terhadap bertanggung jawab terhadap barang milik sendiri dulu. Kita harus tanggung jawab dengan barang kita. Jangan sampai bukunya ada di sini, bukunya ada di sana, hilang. Sepakat nggak? Kita harus bertanggung jawab pada barang milik sendiri dulu. Barang milik sendiri dan orang lain. Oke, kebersihan sudah, tanggung jawab sudah, apalagi yang makan di kantin, mengerjakan tugas, apalagi itu disiplin di kelas itu sikap Sikap apa itu? Disiplin, berlaku disiplin di sekolah. Terus apalagi ya? Saling menyayangi teman. Saling menyayangi kepada teman aja, guru nggak disayangin. Kepada seluruh warga sekolah. Apalagi ya? Mengerjakan tugas, bermain, disiplin, membuang sampah, jaga kebersihan sudah. Ada lagi ya, Mas? Sudah cukup? Cukup ya, berarti ada 4 keyakinan kelas yang kita bahas hari ini. Apakah kalian sepakat untuk melaksanakan ini? Oke. Ada hal yang ingin dibahas lagi? Tidak, berarti sepakat. Berarti nanti Ibu akan cetak keyakinan kelas ini dan tempel di kelas agar kita sering baca dan ingat untuk menerapkan hal ini. Bisa dipahami? Oke. Terima kasih untuk berpartisipasi dalam menyusun keyakinan kelas kita hari ini. Jadi, menyusun keyakinan kelas itu biasanya kan kita udah langsung bikin yang udah jadi gitu. Kita langsung ke bagian paling akhir, tapi sebenarnya ada beberapa bagian yang harus kita lewati dalam merumuskan keyakinan kelas itu. Tapi kuncinya adalah yang penting terdapat nilai-nilai kebajikan dan hal tersebut disepakati bersama oleh guru dan siswa. Kemudian akan saya lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang
restitusi 5 posisi kontrol. Jadi dalam restitusi itu guru memiliki 5 fungsi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sekarang saya akan jelaskan masing-masing dari fungsi kontrol tersebut. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, seorang guru yang menjalani posisi kontrol sebagai penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum biasanya akan mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Jadi, guru yang menerapkan posisi penghukum akan lebih sering mengatakan, patuhi aturan saya, atau awas, atau kamu selalu saja salah, selalu saja begitu. Jadi guru senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu berhasil, yaitu cara dia. Jadi dia yang maha benar. Kalau salah, dapat hukuman. Seperti itu. Kalau menjalani posisi kontrol sebagai penghukum. Selanjutnya, sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi, dalam posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang-orang merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar biasanya dengan lembut seperti, "Ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu perbuatanmu seperti ini?" Jadi, posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Jadi mereka merasa berdosa, merasa tidak berharga, dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi itu. Hal-hal tersebut malah dalam posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah ini biasanya guru akan membuat murid merasa eh, sedih ya karena mereka telah mengecewakan orang-orang di sekelilingnya. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman. Nah, pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Di hal positifnya, jadi guru akan memiliki hubungan yang baik. eh, di posisi teman, guru akan menggunakan hubungan baik atau humor untuk mempengaruhi seorang. Seperti berkata, ayolah bantu, belajar yang baik, biar nilai rapotmu bagus, nilai rapat sekolah bagus. Jadi omongan sebagai teman, itu nilai positifnya. Murid akan bisa merasa nyaman karena kita ngomongnya dengan baik, ditambah dengan humor, seperti itu. Namun bisa juga menjadi negatif. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka murid itu akan kecewa. Bisanya guru itu baik-baik ngomong sama dia, berusaha mengerti dia, tapi ketika suatu saat guru itu marah, murid akan kecewa. Murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha, dan hal lain mungkin akan timbul. Murid hanya tidak akan berusaha untuk guru tersebut dan tidak akan berusaha untuk guru lain juga. Murid akan tergantung dari guru tersebut. Itu nilai negatifnya. Selanjutnya itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang memantau. Biasanya kalau dalam posisi sebagai pemantau, guru itu biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk meng-cross check. Misalnya, kamu tahu nggak kamu itu melanggar apa? Kamu tahu nggak konsekuensinya apa? Jadi ini lebih mengandalkan perhitungan dan data untuk dijadikan sebagai bukti perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, catatan, atau hal lain yang berasal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi lebih ke stimulus respon gitu. Posisi kontrol selanjutnya adalah posisi sebagai manajer. Nah, di posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi seman atau pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali ke kedua posisi tersebut. Tidak diperlukan, eee, jadi di posisi manajer ini nggak cuma dari guru aja, "Kok kamu salah? Ih, ini kamu nggak benar." Jadi di posisi kontrol, manajer ini nanti akan ada diskusi bagaimana cara mencari solusi bersama. Jadi tidak hanya dari guru, tapi dari murid juga. Jadi dua sisi. Mmm, Selanjutnya, nah ini akan terjadi, di posisi-posisi kontrol tertentu. Tipe hukum biasanya guru, itu apa, motivasi muridnya itu tipe penghukum dan pembuat masalah itu, hanya untuk menghindari hukuman. Sebagai teman dan pemantau itu, jadi lebih mengharapkan imbalan dan ketergantungan dengan orang lain. Namun di posisi manajer, lebih memberikan kesempatan kepada murid untuk menghargai diri sendirinya dan mengutarakan pandangannya untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, nah coba kita, eee, cari tahu kalau ada guru yang mengatakan, "Saya kecewa sekali dengan kamu." Biasanya itu, di posisi sebagai apa dia? "Eh, kok kamu gitu? Ibu kecewa loh sama kamu." Tadi kan ada 5, penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer, teman, membuat rasa bersalah. Iya. "Kok kamu tidak dengan melakukannya?" Itu gimana? "Kok kamu salah? Gini loh seharusnya." Itu lebih ke mana itu? Oh, yang ketiga, hukum atau, "Ayo lakukan dengan ibu." Teman-teman boleh, apa yang kamu, mau lakukan, kamu harus gini. Itu nama tadi ya. Coba kita lihat langsung di slide berikutnya. Nah, yang pertama itu kan membuat orang merasa bersalah. Yang kedua itu, kamu nggak benar loh, kamu harusnya gini gini gini. Itu guru yang menjalankan posisi sebagai penghukum biasanya mengatakan pernyataan tersebut. Ayo lakukan demi ibu atau bapak, itu sebagai teman. Terus kalau kamu mau dapat stiker, kamu harus gini. Itu posisi pemantau. Nah, kalau ditanyain gimana caranya, itu manajer untuk mencari solusi bersama. Kamu selalu paling terakhir, jadi kamu akan dihukum. Oke. Selanjutnya, ya yang terakhir, segitiga restitusi. Menggunakan segitiga restitusi. Ini berlaku ketika ada murid yang bermasalah. Cara kita menghandle masalah tersebut bisa menggunakan segitiga restitusi yang diawali dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu adalah em, prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi kita terima dulu mereka berbuat salah. Kita terima dulu, nanti ketika sudah tahu itu salah, mereka akan belajar hal baru. Selanjutnya, selanjutnya itu, nah, validasi tindakan yang salah. Setelah kita bilang kamu tidak salah, kamu salah, kamu nggak apa-apa berbuat salah. Selanjutnya kita validasi tindakan mereka. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi seperti tadi motivasi perilaku manusia, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Jadi kita cari tahu dulu tindakan-tindakan apa yang salah yang dilakukan, kemudian menyesuaikan dengan keyakinan-keyakinan yang telah disepakati sebelumnya. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan dengan memberi pernyataan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan kesalahan yang dia buat dengan
keyakinan yang telah disepakati. Jadi kita tanyain apa kesalahan-kesalahan yang kamu buat sekarang, terus ajak dia untuk eh, cari tahu apa cara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Selanjutnya, nah ini proses segitiga restitusi didasarkan pada teori kontrol. Pada tahap menstabilkan identitas, teori kontrol yang digunakan itu kita semua akan melakukan kesalahan dan akan melakukan hal terbaik untuk memperbaikinya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita menerima bahwa semua perilaku itu memiliki alasan. Dan tindakan ketiga, kita semua memiliki motivasi untuk memperbaiki kesalahan dan mencari tahu langkah apa yang sebaiknya dilakukan untuk memperbaikinya. Nah, kasus terakhir. Pada siang hari ini, kasus antara Anto dan Dino. Mereka sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlihat dalam suatu pertengkaran dan adu mulut. Dido pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar, sampai tiga kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang guru. Jika Anda adalah guru piket, apa yang akan Anda lakukan di segitiga restitusi? Hal apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Langsung kita bilang Anto, eh, Anto, kamu salah, kamu harus ini, atau Dino, kamu harus seperti ini. Langsung kayak gitu, menanyakan dulu kenapa dari sudut pandang kedua belah pihak, kemudian eh, mencari solusi yang terbaik dari kasus kedua murid tersebut. Mungkin kembali dulu ke kasus sebelumnya. Jadi mungkin saja siapa di tahap terakhir itu guru bisa menyarankan eh, Dino untuk mempertanggungjawabkan eh, kancing baju Dino atau yang terlepas itu dengan sekarang kancing baju temanmu lepas. Kamu harus apa? Kan dia harus bertanggung jawab terhadap kancing baju temannya yang rusak kan. Jadi harus dijahit kancing bajunya. Mungkin guru bisa menawarkan atau membuat kesepakatan bahwa kalau wujud pertanggungjawabannya itu dengan cara menjahit kancing bajunya. Jadi dia juga belajar bagaimana cara menjahit kancing baju. Akhirnya kasus tersebut akan menjadi sebuah pelajaran baru yang didapat dari kedua pihak. Jadi itu tergantung dari bagaimana guru melaksanakan restitusi itu dengan baik sehingga kesalahan akan terjadi pelajaran baru untuk murid tersebut. Itu konsep dari restitusi. Selanjutnya sudah selesai. Jadi demikian pemaparan saya tentang penerapan budaya positif di sekolah. Semoga dapat terinspirasi dan mencoba mulai tergerak untuk bergerak melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di kelas demi tujuan pendidikan nasional yang berpihak pada murid, yang menuntun segala kodrat anak agar mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Om Santi 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 Om. Bapak dan Ibu, Ibu sekalian ya, Ibu guru dan staf TU, itulah pemaparan yang dipaparkan oleh Ibu Dayu Oka selaku calon guru penggerak angkatan 11 di SD nomor 3 Darmasabo ini. Semoga apa yang dipaparkan tadi dapat bermanfaat bagi kita, dapat kita laksanakan untuk menyepakati kelas, pembelajaran tentang positif, budaya disiplin positif kepada siswa ataupun kepada teman-teman yang ada di sekolah, keluarga-keluarga yang ada di SD nomor 3 Darmasabo. Terima kasih yang ucapkan kepada Bu Dayu Oka atas pemaparannya yang luar biasa. Semoga kedepannya apa yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar. Yang juga mohon nanti kepada Bapak dan Ibu guru semua, supaya nanti kedepannya dapat juga mengikuti kegiatan-kegiatan seperti guru penggerak. Nah, itu yang dapat yang sampaikan sebelum kita
akhiri kegiatan ini, marilah kita memanjatkan puja puji syukur kehadirat Ibu Sang Yang Widiwasa. Semoga sepulang dari kegiatan ini Bapak dan Ibu semua selalu diberikan keselamatan, kesehatan, bertemu dengan keluarga, dibebaskan dari segala gangguan yang berbentuk apapun juga. Akhir kata, marilah kita mengaturkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.